Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Senin 27 Oktober, judulnya Hakim Agung. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yosua 23 ayat 10. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Amin. Dalam Kejadian 18 ayat 25, Mazmur 7 ayat 11, Mazmur 50 ayat 6, Mazmur 82 ayat 1, Mazmur 96 ayat 10, 2 Timotius 4 ayat 1 dan 8. Ayat-ayat ini mengatakan tentang karakter moral Allah, juga peran Allah sebagai hakim atas alam semesta, dapat menolong kita untuk memahami pertanyaan tentang perang ilahi. Kekudusan karakter Allah berarti Allah tidak dapat menoleransi dosa. Allah sabar, namun dosa harus menuai konsekuensi akhirnya, yaitu maut. Roma 6 ayat 23. Yahweh menyatakan perang melawan dosa dimanapun dosa itu ditemukan, baik di Israel maupun di antara bangsa Kanaan. Israel tidak disucikan dengan berpartisipasi dalam perang suci seperti halnya bangsa-bangsa lain. Ulangan 9 ayat 4 dan 5, Ulangan 12 ayat 29 dan 30. Bahkan ketika perang tersebut menjadi sarana penghakiman Yahweh terhadap bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Berbeda dengan bangsa Timur Dekat kuno lainnya, bangsa Israel mengalami kebalikan dari perang suci, yaitu ketika Allah tidak berperang untuk mereka, tetapi melawan mereka, membiarkan musuh-musuh mereka menindas mereka. Yosua pasal 7. Keseluruhan konsep perang suci hanya dapat dipahami jika dilihat dalam terang aktivitas Allah sebagai hakim. Ketika dilihat dengan cara ini, perang penaklukan Israel memiliki karakter yang sama sekali berbeda. Berbeda dengan perang imperialistik yang bertujuan untuk meninggikan diri sendiri, yang sangat umum terjadi di dunia kuno dan juga di dunia kita saat ini. Perang Israel tidak dimaksudkan untuk meraih kemuliaan bagi diri mereka sendiri, melainkan untuk menegakkan keadilan dan damai Allah di negeri itu. Oleh karena itu, inti dari pemahaman tentang konsep perang suci adalah konsep kekuasaan dan kedaulatan Allah yang dipertaruhkan dalam gambaran tentang Allah sebagai pejuang, seperti halnya dalam gambaran tentang Allah sebagai raja atau hakim. Yahweh sebagai pejuang adalah Allah yang sebagai hakim berkomitmen untuk menerapkan, menstabilkan, dan mempertahankan aturan hukum yang merupakan cerminan karakternya. Gambaran Allah sebagai pejuang yang serupa dengan gambaran hakim dan raja menegaskan bahwa Yahweh tidak akan menoleransi pemberontakan terhadap tatanannya yang telah ditetapkan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, kita dapat menegaskan bahwa tujuan dari aktivitas Yahweh bukanlah perang itu sendiri atau kemenangan itu sendiri, tetapi penegakan kembali keadilan dan perdamaian. Pada akhirnya, menghakimi dan berperang atau menegakkan keadilan adalah hal yang sama jika Allah adalah pelaku dari tindakan tersebut. Renungkanlah Allah sebagai hakim yang adil, yang tidak dapat disuap, dan tidak dapat dipengaruhi oleh keberpihakan. Allah yang tidak menoleransi dosa, penindasan, penderitaan kepada orang yang tidak bersalah, dan eksploitasi terhadap orang yang tertindas. Ini semua menjadi bagian tak terpisahkan dari Injil.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Yosua 10 ayat 42. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan, Allah Israel. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Yosua pasal ke-7. Tuhan memberkati kita semua.